Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang bertema jalan-jalan menuju surga, dan itu satu pembahasan yang sudah kita bahas lalu terkait dengan secara global apa saja jalan-jalan menuju surga dan bagaimana gambaran surga secara ringkas. Untuk hari ini dan selanjutnya kita akan menggali langsung dari Al-Quran dan keterangan-keterangan Rasulullah, tahapan-tahapan dari surat ke surat yang terkait dengan jalan-jalan menuju surga, sehingga kita mendapat gambaran secara utuh. Ya, biasanya kalau seorang pegawai ketika dia akan bekerja kemudian ditentukan Anda akan digaji setiap bulan 50 juta. Kira-kira semangat nggak? Kalau kemudian dinaikkan, Anda kali ini akan dinaikkan 100 juta, semangat nggak? Padahal 100 juta itu apa sih? Ya, apalagi yang dijanjikan oleh Allah ini sesuatu yang tidak terbatas. Ada ibu-ibu tua mendatangi Rasulullah SAW bertanya tentang surga. Kata Rasulullah, di surga nggak ada orang tua. Nangislah ibu itu. Ya, apa ini? Ibu itu nangis. Maka Rasulullah SAW memanggil ibu itu. Kenapa nangis? Ya, maksudnya itu di surga itu nggak ada orang-orang yang umurnya tua, semuanya muda. Oh gitu, dikiranya dia nggak bakal masuk surga. Ya, salah paham. Di surga itu semua penduduknya, laki perempuan, itu umurannya sekitar 33 tahun. Kalau itu masa-masa apa? Kekuatan, masa seger. Ya. Karena itu kalau kita mendapat penjelasan tentang surga, sebenarnya kurang pas arti surga itu jannah. Nah, surga itu bahasa Hindu. Terpaksa saja kita menggunakannya ya. Jannah. Karena Allah pun menyebut jannah, Rasulullah menyebut jannah. Tapi kita ini kurang familiar. Karena ustaz-ustaz seringkali nyebutnya surga. Coba kita pakai jannah saja ya, supaya populer ini. Istilah jannah beda dengan surga dalam gambaran orang Hindu. Karena jannah yang Allah sebutkan itu kenikmatan yang kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala raqa fi qalbi bashar. Jannah itu tidak pernah mata manusia memandangnya, belum pernah mata manusia memandangnya, saking indahnya itu. Ya, dan belum pernah telinga mendengarnya, begitu hebatnya. Dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kayak apa jannah itu? Mari kita mulai ikuti dari ayat per ayat dari surat yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang jalan-jalan menuju jannah ini. Cuman hari ini saya bawakan kitab yang agak tebal, karena kemarin saya sebut-sebut dari pendahuluan pertama. Alhamdulillah saya punya kitab ini, judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, atau Wasful Jannah.
Jadi perjalanan roh menuju negeri yang penuh bahagia, yaitu penjelasan tentang jannah. Kitab ini biasanya dibaca oleh para mujahidin di medan-medan jihad. Makanya kenapa para mujahidin di medan jihad itu begitu semangatnya mereka berjihad dan tidak ada keinginan untuk pulang. Meskipun pulang itu ketemu istri sama anaknya sama keluarganya, mereka tidak ada ingin ketemu pulang dengan keluarganya. Kenapa? Karena justru mereka rindu ketemu sama Allah. Orang mukmin itu aslinya harus lebih mencintai Allah dibanding dengan orang tuanya, anaknya maupun istrinya. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang dirinya, tentang Rasulullah, apalagi tentang Allah kan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu keimanan kita kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Allah? Harus tertanam di dalam diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kemudian salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk keluarga, bukan untuk negara, bukan untuk yang lainnya, untuk Allah. Ini yang harus tertanam di dalam diri kita. Kalau kita mau jannah, kalau cuma mau gaji atau pensiun, ya sudah beda lagi nanti. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab ini dibaca oleh mereka bahkan berulang-ulang tentang apa yang dijanjikan oleh Allah di jannah itu. Tergambar semuanya ini. Sampai kemudian pada bagian terakhir, untuk siapa jannah ini? Ya, untuk siapa jannah ini? Makanya mereka begitu antusias di dalam perjuangan-perjuangan mereka menghadapi musuh. Bahkan sampai ada para mujahidin ketika menghadapi musuh itu tidak pakai istilahnya cover. Tidak pakai dia tiarap. Biasanya tiarap untuk menghindari serangan musuh. Dia nggak pakai tiarap. Dia mengatakan apa? Saya tidak mau tunduk dengan peluru-peluru yang kafir itu. Saking nekatnya itu. Meskipun itu sebagian orang menganggap salah ya. Tapi karena Allah yang memilih siapa orang mati syahid, bukan kemauan kita. Yang milih mati syahid kata Allah, wa yattakhidh minkum syuhada. Allah yang memilih siapa yang akan mati syahid. Kita hanya punya keinginan, tapi banyak dari mereka yang berjihad pulang utuh karena Allah belum memilih dia. Ya, karena itu butuh kejujuran. Sehingga untuk memotivasi itu mereka baca kitab ini. Subhanallah. Makanya di medan jihad nggak bicara neraka lagi sudah. Nah, mudah-mudahan saya anggap ini mujahidin semua ini. Ya, kita sedang bicara tentang apa? Jannah. Supaya kita termotivasi bagaimana jannah itu. Bagaimana untuk memperolehnya itu. Mari kita awali dengan surat Al-Baqarah dulu. Dimulai dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Nanti kalau bisa ada yang bantu bagian menerjemahkan supaya tahu jamaah apa sih arti harfiahnya dari terjemahan itu. Ya, nanti pakai itu, pakai mic. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Silakan dibaca terjemahnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa,
Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum sekalian, Allah memulai dengan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Kalau Allah yang memberikan kabar gembira, itu pasti. Kalau kabar gembira dari orang tua kita belum tentu pasti. Kalau kabar gembira dari bos kita belum tentu pasti. Karena kalau belum terjadi, masih serba apa? Kemungkinan. Tapi kalau kabar gembira dari Allah pasti, ya. Dan ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Wabashiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekarang Allah memberi kabar gembira kepada siapa? Pasti mereka yang terpuji di sisi Allah, mereka yang terbukti bernilai di sisi Allah. Maka pantas kalau dikasih kabar gembira. Kalau seorang anak sekolah atau anak mahasiswa, karena dia rajin belajarnya, karena sungguh-sungguh, oleh dosennya dikasih kabar gembira, kamu akan jadi yang dapat ranking. Senang gak dia? Wow, senang sekali. Karena apa? Hasil jerih payah dia itu dihargai. Dengan kabar gembira akan jadi ranking, atau dapat beasiswa, atau kemudian akan menjadi utusan ke luar negeri. Padahal itu sesuatu hal yang sepele sekali dibanding dengan kabar gembira yang diberitahukan oleh Allah SWT. Coba kita lihat apa kabar gembira yang diberitahukan oleh Allah. Jadi pertama, orang yang dikasih kabar gembira, siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang dikasih kabar gembira oleh Allah, manusia yang pertama dia punya iman. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Maknanya yang tidak beriman tidak masuk dapat kabar gembira. Nah, keimanan ini yang akan menentukan manusia. Sehingga karenanya di dalam surat An-Nahl ayat 97, coba lihat surat An-Nahl ayat 97, Allah menyebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Repot ya? Ya udah saya bantu. Barang siapa yang beramal saleh, perhatikan, Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Sekarang Allah dahulukan amal salehnya. Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, maknanya di depan Allah sama laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan. Jadi tidak perlu isu gender itu, karena di depan Allah sama laki perempuan. Dan landasannya adalah dia mukmin. Makanya di luar orang beriman tidak masuk. Kita coba lihat, di dunia ini sekarang ada 7 miliar manusia. Dari 7 miliar manusia ini, seperempatnya muslim. Maknanya setiap penduduk dunia ini ada 3 kafir, 1 muslim. Kira-kira 1,7 umat Islam di seluruh dunia, sama 1,7 miliar. Tetapi para ulama sepakat seluruhnya, orang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Makanya ada Islam KTP, Islam abangan, karena imannya belum meresap di dalam dirinya. Kalau Islam kelihatan di dalam zahirnya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, penampilannya sebagai muslim. Tapi kalau iman di mana? Iman di mana? Di kalbu. Makanya Rasulullah menetapkan iman seseorang ada 6. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada utusan-utusannya, para rasul, kitab-kitab yang diturunkan, kepada hari kiamat, dan kepada qadha dan qadar
baik maupun buruknya. Kalau ada orang yang tidak beriman satu saja dari 5 rukun iman ini, ada masalah dengan keimanannya. Saya mendengar dan membaca sebagian intelektual kita mengatakan tidak perlu rukun iman dengan qada dan qadar, buang saja itu. Ini bahaya orang seperti ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seandainya seseorang dia beramal sampai menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Sebenarnya gunung Uhud emas itu berapa itu? Gak terbayang itu. Gunung Uhud begitu besar. Kalau dia menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, sementara dia tidak yakin dengan takdir Allah, maka Allah tidak akan menerima amalan orang seperti itu. Karena rukun imannya bermasalah. Kenapa? Allah mengajarkan kepada kita, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan dengan takdir. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan takdirnya makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu ditolak sama dia. Dia nolak ayat, dia nolak hadis. Masalah nggak dengan keimanannya? Masalah. Makanya mengapa kita membongkar Syiah, menyadarkan umat dari ajaran Syiah yang menyimpang itu? Karena rukun iman mereka cuma 5. Tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah yang lengkap ini. Rukun iman Syiah, tauhid, keadilan, kenabian, yakin dengan para imam, dan al-ma'ad. Ngarang ini. Rukun iman seperti ini bukan perbedaan, ini pelecehan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita tuntut orang Syiah, rukun imanmu seperti ini, mana ajaran Al-Quran, mana ajaran Rasulullah SAW? Nggak ketemu, karena itu ngarang. Makanya kalau rukun imannya rusak, kesininya rusak semua itu. Kalau rukun imannya benar, akan kebawa ke arah yang benar. Subhanallah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107, 108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ketemu? Dibaca terjemahnya. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Bukan cuma hanya sebatas surga. Al-Quran malah menyebutkan apa? Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Kalau seorang beriman mengikuti ajaran iman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, 6 rukun iman, jangan bergeser dari itu. Kalaupun pistol ada di leher ini untuk beralih dari iman itu, jangan dilepaskan imanmu. Apalagi cuma duit, apalagi cuma rayuan-rayuan. Iman ini harus kita pegang. Di dalam hadis sunan Rasulullah menyebutkan, di antaranya Imam Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad, tanda orang beriman itu apa? Dia menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Ya, menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Dan janganlah dianggap sepele itu. Nah, mulailah menjaga sholat 5 waktu. Kalau perlu tidak ketinggalan dengan imam saat takbiratul ihram. Artinya sebelum adzan sudah di masjid. Luar biasa. Tadi saya ngomong sama Pak Rahman, paling enak orang itu dari rumah ke masjid, pulang hitung duit. Ya, sehingga nanti bisa berinfak, sehingga bisa bantu orang. Karena inti daripada untuk meraih jannah itu cuma 2, kata Ibnu Qayyim. Engkau berbakti kepada Allah dan engkau berbuat baik kepada manusia. Itu inti. Ya, engkau berbakti kepada Allah, ya, dengan keimananmu, dengan amal solehmu, dan engkau berbuat baik kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Vertikal, horizontal. Karena itu ikhwan warahmatullahi, Allah menyebutkan kabar gembira kepada orang beriman. Pegang imanmu. Ya, sehingga ini yang harus terus kita kuatkan. Kata Mu'ad bin Jabal, kalau ketemu dengan sahabat-sahabat lain,
Dia mengatakan ta'alu bina nu'minu sa'an. Mari duduk sejenak, kita kuatkan iman kita. Untuk apa kita pengajian ini? Dalam rangka menguatkan apa? Iman kita ini. Terus kita kuatkan iman ini. Dan orang tidak tahu tentang keimanan kita. Sebesar apa keimanan kita? Masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang akan ketahuan kapan? Karena kalau dikatakan mukmin, dia lepas menjadi orang munafik. Makanya muslim belum tentu mukmin. Karena muslim masih bisa jadi orang munafik. Tampilannya Islam tapi hatinya anti Islam, enggak suka dengan orang Islam. Ya, lihat banyak orang Islam muji-muji barat. Ya, muji-muji orang kafir. Jelek-jelekkan orang Islam. Itu tandanya orang munafik kita. Kenapa? Mulutnya menggambarkan isi hatinya. Dan orang-orang seperti ini perhatikan, biasanya sholatnya belepotan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna, malas sholatnya. Malas-malasan, asal-asalan aja. Ini orang munafik ini bahaya dalam Islam ini. Yang merusak tatanan umat Islam sepanjang zaman adalah manusia-manusia jenis ini. Munafik ini. Dia muslim tapi berpihak sama orang kafir. Saya khawatir kawan-kawan Ahok terkena ini. Ya, yang muslim ya. Kok muslim dukung orang kafir? Aneh itu. Itu di antara tanda orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Orang mukmin harus berpihak kepada orang mukmin, bukan kepada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya sekali. Makanya orang muslim belum tentu mukmin. Karena muslim masih bisa jadi munafik. Orang mukmin tidak mungkin dia berzina. Tidak mungkin dia korupsi. Tidak mungkin dia makan riba. Tidak mungkin dia berbuat dosa besar dengan sengaja. Ya, kalaupun terjadi dosa besar itu karena kelemahan, bukan karena kesengajaan. Sekalian, maka Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika berzina disebut mukmin, lepas imannya, dia masuk ke dalam Islam. Jadi Islam itu satu frame besar, di dalamnya ada iman. Kalau dia berzina, dia korupsi, dia melakukan dosa besar, dia keluar dari imannya, masuk ke dalam wilayah Islam. Nah, jaga imanmu itu. Jangan kamu kotori dengan dosa-dosa besar dengan sengaja. Kalaupun terjadi, mungkin karena kelengahan, karena dijerumuskan orang, karena dipaksa, cepat bertobat kepada Allah. Ya, tutup pintu-pintu kefasikan. Orang fasik itu maknanya orang yang ikuti hawa nafsunya, sehingga dia melakukan dosa-dosa besar. Dan itu dianggap sepele saja. Na'udzubillah min dzalik. Orang mukmin tidak seperti itu. Al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, tanda orang mukmin enggak akan bohong dia. Bohong kepada Allah atau bohong kepada manusia. Orang mukmin tidak bohong. Dia datang ke masjid karena Allah. Dia berdakwah karena Allah. Dia mencari nafkah yang halal karena Allah. Dia melakukan semuanya karena Allah. Tidak perlu pujian manusia. Dan tidak takut dengan celaan manusia. Itu mukmin. Kata Nabi, al-mu'min la yakdzib. Maka ikutilah keterangan-keterangan Al-Quran dan keterangan Rasulullah untuk sifat orang mukmin ini. Luar biasa. Bahkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menulis satu kitab tentang ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 90 ayat. Allah berbicara khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya untuk orang beriman puasa itu. Yang enggak beriman enggak usah puasa. Karena Allah menunjukkan hanya untuk orang beriman. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang ya ayyuhalladzina amanu, Allah sudah bicara kepada Anda wahai orang mukmin. Perhatikan, pasti ada informasi penting. Apakah perintah yang harus dijalankan atau larangan yang harus ditinggalkan? Pasti ada masalah penting. Subhanallah, 90 ayat Allah berbicara khusus kepada orang beriman. Nah, kalau nggak paham,
Baca Qurannya lewat aja itu kan. Apa itu? Nggak tahu maksudnya. Makanya nikmati Al-Quran, tadaburi Al-Quran, rasakan bagaimana pengaruh Al-Quran kepada jiwa ini. Luar biasa. Ikhwan bertabikum. Makanya Allah mulai dengan berikan kabar gembira orang beriman. Saya tidak panjang kata, karena keimanan ini Allah turunkan 84 surat. Maknanya apa? Tidak cukup kita hanya ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun. Bagaimana 84 surat itu kita hayati betul sampai dia mempengaruhi kekuatan kalbu kita. Kita menyampaikan kajian tentang surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat akidah, surat keimanan. 70.000 malaikat menghantarkan surat Al-An'am kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Luar biasa surat Al-An'am itu. Dan itu harus dipelajari. Kalau perlu setiap masjid mengkaji surat Al-An'am, tafsir surat Al-An'am, tadabbur surat Al-An'am, supaya kuat iman orang-orang mukmin itu. Itu bekalnya di situ sekali. Belum lagi surat-surat yang lainnya kan. Seluruh surat Makkiyah itu terkait dengan keimanan. Seluruh surat Makkiyah terkait dengan apa? Dengan keimanan. Adapun surat-surat Madaniyah terkait dengan amal soleh, praktek keimanan. Salat itu sudah praktek keimanan. Puasa, salat, zakat, haji dan seterusnya, jihad itu praktek keimanan. Ya, makanya kekuatan harus diawali dengan keimanan. Di sini letaknya. Makanya orang mukmin itu suka ke masjid. Orang mukmin itu tandanya suka membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ukuran, kalau imanmu betul, standar imanmu itu bagus, maka kamu akan baca Quran sehari 10 juz. Kita sehari berapa juz? Jujurlah kepada Allah, jujurlah sama diri sendiri. Tapi itu standar. Rasulullah menyampaikan dalam surat Imam Sunan At-Tirmidzi, Iqra'ul Qur'ana fi thalath. Baca Quran dalam 3 hari, hatam. Ya, menurut para ulama yang terbiasa membaca Al-Quran sampai hatam, itu yang hafal biasanya antara 5 sampai 10 jam. 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam kalau dia hafal Quran. Ya, kalau yang tidak hafal Quran biasanya kan ketika baca Quran cepat ngantuk. Nah, itu godaan setan. Yang kena insomnia saja bilang, "Pak Ustadz, kenapa kalau saya itu, kan saya kena insomnia Pak Ustadz, tapi kalau baca Quran kenapa kok ngantuk?" Yang insomnia aja ngantuk, gimana yang insomnia gitu kan? Sebenarnya itu setan sampai seperti itu. Makanya tanda orang beriman dia dekat dengan Al-Quran. Sekalian, makanya bacalah Quran di rumah kalian. Terangilah rumah kalian dengan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, barakallahu. Amanu. Biasanya saya ngasih pengantar tentang keimanan ini, pengantarnya saja 14 jam. Untuk orang faham tentang keimanan, itu biasanya kita kasih pengantar 14 jam. Sekali pertemuan 12 jam. Betul 7 kali pertemuan. Ya. Baru nanti pendalaman tentang keimanan. Ya, disimpulkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, ya, dari bapaknya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Bakar Ar-Razi. Setelah beliau keliling ke seluruh negeri-negeri Islam, mengumpulkan, beliau ini hidup di abad ketiga, dikumpulkan dari ulama-ulama seluruh negeri-negeri Islam. Apa inti keimanan itu? Disebutkan ada kira-kira 48 poin. Nah, itu kalau kita bahas 1 poin 2 jam. Ya, makanya perlu penguatan keimanan ini. Oke. Yang kedua, kalau udah keimanan jelas, untuk menghindarkan dari apa? Kemunafikan, menghindarkan dari kefasikan, dan menghindarkan dari aliran sesat. Orang kalau imannya bagus, dia bisa terhindar dari aliran sesat. Tapi kalau imannya tidak bagus, dia mudah terserap aliran sesat. Makanya iman ini harus dikuatkan untuk terbentengi dari 3 hal ini. Lebih-lebih lagi
dari dua hal lain. Apa itu? Kemusyrikan. Orang kalau imannya kuat tidak mau terbawa kepada kemusyrikan, nggak mau ke dukun, nggak mau ke tukang sihir, nggak mau ke orang dianggap orang pintar macam-macam itu. Dia jaga keimanannya. Yang kelima, dia tidak mau menjadi murtad, mengikuti agama lain, karena imannya kuat, terjaga dia. Nah, ini yang penting antum ingat-ingat nih. Kalau iman betul, terhindar dari kemunafikan, terhindar dari kefasikan, dosa besar, terhindar dari aliran sesat. Dengan segala macamnya, di Indonesia ada 360 aliran sesat. Dan terhindar dari kemusyrikan, serta terhindar dari apa? Kekafiran. 5 ini jerat setan semua ini. Bahaya yang harus kita tinggalkan untuk merusak keimanan. Yang kedua, wa amilus shalihat. Mereka beramal saleh. Rasulullah SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Diterangkan oleh Ibn Hibban, dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, apa saja kandungannya rukun iman itu yang melahirkan amal saleh. Pertama, ada 3 jenis. Ya, pertama terkait dengan kalbu. Terkait dengan apa? Kalbu. Kalbu ini ada amal nih. Amalan kalbu, yaitu cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu kerjanya kalbu. Ya, menjaga niat karena Allah, ini kerjanya kalbu. Yang kedua, kerjanya lisan. Ya, berbicara, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berdakwah, baca Quran, berzikir, memberikan nasihat. Ya, mengucapkan sesuatu yang benar. Ini termasuk apa? Amal soleh yang tertumpu kepada lisan. Makanya ingat, idzatalaqal mutalaqiyani 'an yamini wa shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ringkasnya begitu. Yang ketiga, amalan anggota tubuh. Kalau amalan lisan ada 7. Ada 7. Amalan anggota tubuh itu ada 38. Kita berjalan ke masjid, ya, kita berinfak dengan tangan kita, dengan anggota tubuh kita ini ada 38. Semuanya jadi berapa? 69. Itu yang diterangkan oleh Ibn Hibban, dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ikhwan barakallahu. Inilah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi iman dan amal soleh ini ada rinciannya. Nah, rinciannya itu akan dibahas dalam kesempatan lain. Tapi yang penting apa yang akan diperoleh, sebab akibatnya. Sebab kamu beriman dan kamu beramal soleh, Allah memberikan kabar gembira kepadamu apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pertama, Allah akan memberikan jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jannah secara umum sudah paham karena sudah terangkan kesempatan yang lalu. Terus sungainya sungai apa? Coba dilihat. Allah menyebutkan ada 4 sungai di surga itu. Di jannah itu ada 4 sungai. Surat Muhammad ayat 15. Saya bacakan ayatnya. Matalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa. Jannah itu ada 4 jenis sungai yang berbeda-beda isinya. Kalau kita kan sungainya cuma air. Itu sungai di jannah itu apa itu? Coba dibaca, Mas. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya? Ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Air yang tidak berubah rasa dan baunya. Itu satu. Kemudian sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Subhanallah. Kalau susu kan biasanya cepat kecut ya. Ini tidak berubah. Rasanya tidak berubah, tetap susu terus. Terus sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Khamar. Siapa yang meminum khamar di dunia tidak akan meminum khamar di jannah. Makanya jangan pernah mulut kita ini menyentuh khamar dunia, whisky, bir atau apa saja. Ya. Terakhir, dan sungai-sungai dari madu yang disaring.
Sungai-sungai dari apa? Madu yang disaring. Madu yang tersaring, bukan madu yang masih ada apa? Kotoran, madu sudah tersaring. Coba itu, 4 sungai. Silakan Anda menempati di tempat itu. Luar biasa. Insya Allah kita lanjutkan dikit nanti setelah apa? Salat Isya, karena waktu Isya udah tiba. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-25 surat Al-Baqarah kita baru membahas tentang penjelasan sungai-sungai di Jannah. Ada 4 jenis. Ada 2 penjelasan lain dalam ayat ini. Insya Allah kita tunda pada kajian, yaitu terkait dengan makanan apa yang dimakan oleh ahli Jannah. Dan kemudian Allah menyebutkan juga istri-istri yang disucikan. Bagaimana jenis mereka, bagaimana kualitas mereka, dan bagaimana seberapa banyak jumlah mereka. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang sebagai kelengkapan dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 25. Dan itu kesempatan ini kita berikan kepada jamaah, barangkali ada yang bertanya, menambah atau memberikan masukan, silakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair waktunya Ustaz. Kami termotivasi dengan beberapa tentang Jannah. Yang saya tanyakan adalah ketika kita dapat informasi bahwasan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan atau keterangan tentang orang-orang yang beriman, atau Allah panggil orang-orang beriman berjumlah 90 orang lebih. Maka yang Anda tanyakan, bagaimana posisi kita ketika membaca ayat tentang panggilan Allah kepada orang beriman tapi tidak termotivasi atau seolah-olah terabaikan? Apakah kita termasuk dalam kategori imannya yang kus atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum. Sekalian, ketika kita mendengarkan ayat di dalam Al-Quran, secara umum ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Sebelum kita bicara ayatnya, Al-Quran dulu nih. Apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Ada 5. Yang pertama, membaca. Waratil Qur'ana tartila. Membaca. Makanya jangan ada sehari tidak membaca Al-Quran. Dan ajaklah istrimu, anakmu, supaya mereka terbiasa membaca Al-Quran. Betapa indahnya rumah kita kalau terdengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini kewajiban pertama. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa banyak orang tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah memang kalbu mereka terbelenggu? Nah, apa yang tadi ditanyakan terkait dengan yang kedua ini, nanti kita jelaskan dikit. Jadi tadabbur Al-Quran harus terus dilakukan. Nabi mengajarkan kepada para sahabat tadabbur Al-Quran sehari 5-10 ayat. Kalau membaca Al-Quran tadi sampai 10 juz, tapi kalau tadabbur cukup 10 ayat, 5-10 ayat. Betapa indahnya ketika kemudian suami istri dengan anak-anaknya baca 5 ayat, kemudian dibaca tafsirnya. Dibaca aja. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan, kita baca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang mudah. Yang pakai bahasa Indonesia kan sudah banyak, ya. Alhamdulillah kita juga telah mengeluarkan tafsir Ibnu Katsir 8 juz. Nah, itu bisa menjadi panduan, dan alhamdulillah tafsir yang kita buat ini sudah diterima di Malaysia, Singapura, dan Brunei.
untuk menjadi panduan di tempat mereka. Nah, alhamdulillah kalau bisa itu masjid-masjid kita dihidupkan dengan tadabbur Al-Quran melalui kajian tersebut. Meskipun tadabbur lebih luas daripada tafsir. Kalau tafsir hanya sekedar memahami, tetapi kalau tadabbur lebih kaitan pemahaman dan realitas. Jadi nyambung. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan Al-Quran. Ini perlu terus kita maksimalkan. Karena semakin kuat iman seorang, dia semakin akan termotivasi untuk mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah mendakwakan Al-Quran. Ya, mengajak orang lain, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ini juga termasuk kewajiban kita di dalam Al-Quran. Yang kelima, berhukum dengan Al-Quran. Ya, hukum kita ini masih hukum Belanda, hukum adat, sama hukum Islam. Nah, bagaimana kita berjuang untuk supaya Al-Quran menjadi panduan buat bangsa Indonesia? Itu perlu perjuangan. Nah, supaya kita berhukum dengan Al-Quran, itu luar biasa. Nah, itu bentuk dakwah, bentuk perjuangan. Nah, terkait dengan bagaimana kita membaca ayat tentang keimanan kok biasa-biasa saja atau mengabaikan, berarti ada masalah dengan kurangnya perhatian terhadap tadabbur, atau memang imannya lagi merosot. Ya, karena iman itu bertambah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan menurun karena kemaksiatan. Makanya antum coba praktekkan, nggak usah tadabbur, baca Quran saja. Hari ini antum baca 1 juz, belum tentu antum besok dapat 1 juz. Kalau antum besok dapat 2 juz, berarti iman antum naik. Kalau antum besoknya baca cuma setengah juz, berarti iman antum menurun. Kenapa? Ada dosa. Itu bisa menjadi barometer, ukuran. Karena itu kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kalau ada masalah dalam diri kita, dengan keluarga kita, jangan suka nyalahkan orang lain. Coba koreksi dulu. Mungkin ada sesuatu yang salah antara kita dengan Allah. Nah, baru kita kemudian koreksi bagaimana hubungan kita dengan pihak yang bersengketa itu. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan tertulis. Kayaknya ini duluan nih. Ustaz, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kalau kita jalan-jalannya ke Eropa atau ke negara kafir lainnya? Mengingat umat Islam dilarang jalan-jalan ke negeri kafir kecuali 4. Syiar, sekolah, itu pun sekolah kalau ada yang di sini, tugas kantor, berobat, itu pun kalau ada obat di sini, dan kalau buat jalan-jalannya mati di sana jahiliyah. Iya. Barakallahu fikum. Yang bertanya ini kayaknya cukup paham tentang apa resiko kalau kita jalan-jalan ke Eropa. Jadi jalan-jalan ke Eropa maupun ke negeri lain, Allah katakan qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, intinya jalan-jalan itu adalah kamu berjalan di muka bumi, mau di Eropa, mau ke Rusia, mau ke Jepang, mau ke Cina, kemana aja, untuk kamu saksikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Abul Hasan An-Nadawi, seorang ulama dari India, dan dia menjadi terangkat menjadi kaliber internasional ketika dia menulis buku Mada khasrul alam bin hitatul muslimin. Apa kerugian dunia kalau umat Islam ini mundur? Kan negara barat menghendaki umat Islam mundur. Apa kerugian dunia kalau umat Islam mundur? Itu dibahas luar biasa. Ya, sampai mengangkat derajat dia menjadi ulama dunia. Luar biasa. Nah, dia datang ke Amerika, dia mengatakan saya pergi ke Amerika. Ternyata saya temukan di sana tidak ada manusia. Maksudnya orang kafir nih. Tidak ada manusia. Loh, terus yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Orang kafir itu Allah sebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir itu hidupnya senang-senang, makan-makan persis seperti binatang ternak. Ujungnya mereka di neraka. Ya. Jadi jangan Anda ke Eropa untuk kagum dengan mereka. Kata Abu Hasan, Anda bisa enggak lihat orang di sana? Karena manusia itu kan ada dua sisi, jasmani sama rohani. Orang kafir itu rohaninya mati. Yang ada cuma jasmaninya saja. Dia makan, dia minum, dia seks, dia jalan-jalan, dia begitu. Persis seperti binatang. Pantas kalau dia mengatakan seperti itu.
Karena apa? Ruhnya tidak hidup. Nah, kalau Anda ke Eropa, jangan seperti mereka. Harus tetap sholat, harus menjaga syiar-syiar Islam, berkunjung kepada saudara-saudara muslim yang di sana, dan ambil pelajaran dari perilaku orang-orang kafir itu. Lihat mereka yang terjadi apa. Alhamdulillah, Allah tidak menguji kita seperti orang-orang kafir itu. Ya, makanya tujuannya intinya mengambil pelajaran, bukan untuk muji-muji, apalagi sampai terpengaruh dengan perilaku mereka. Terus terang, saya tinggal di Australia hampir 2 tahun, dan kemudian saya terpaksa harus meninggalkan Australia setelah saya membaca hadis. Ya, saya ngajar, saya dapatkan hadis Nabi. Apa isinya? Kata Nabi, ana bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina dhuhrainil musyrikin. Kata Rasulullah, saya berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di lingkungan orang-orang musyrik. Dia nyaman di situ bersama orang-orang musyrik, nyaman di situ. Rasulullah berlepas diri dari orang seperti itu. Nah, seperti tadi itu, kecuali untuk mendakwahi, kecuali untuk mengingatkan mereka, kecuali untuk merubah mereka. Nah, kecuali untuk ambil pelajaran dari mereka. Bukan kemudian terbawa dengan keadaan itu, nyaman dengan keadaan itu, jangan. Ya, pantas kalau kemudian ada seorang cerita yang punya rumah di Rancamaya, tahu Rancamaya di Bogor. Rumahnya paling tidak itu satu rumah puluhan miliar lah itu. Apa kata kawan kita itu? Keluarga saya beli di sini, Pak Ustadz, ingin untuk masa tuanya. Ternyata di situ nggak ada keratan, dijual lagi katanya, karena nggak ada keratan. Subhanallah. Coba kalau kita di Australia, di Eropa dengar adzan nggak? Dengar kalau di masjid, dan itu pun pakai peredam. Di luar susah dengarnya. Kalau di sini, masya Allah, adzan di mana-mana. Karena negeri mayoritas Muslim, nikmat banget. Ya, bahkan ada seorang anak muda cerita, dia dipersiapkan oleh bapaknya. Anak ini anak Padang. Dia cerita, dipersiapkan oleh bapaknya untuk jadi ulama. Dan disiapkan untuk kuliah di UIN, IAIN ya, supaya jadi ulama. Kabur dia nggak mau jadi ulama. Apa dia inginnya? Jadi musisi. Kata dia, saya pergi ke Jakarta, kabur. Ternyata di Jakarta banyak dengar adzan, pusing saya kata. Dia lari dari Jakarta pergi ke Bali. Ya, mulailah di sana menggerakkan musiknya. Siapa pemusik yang nggak kenal? Dan pemusik itu semuanya saya ikuti, rambutnya, penampilannya, pakaiannya, gayanya. Dia ingin menjadi musisi internasional, dari net club ke net club. Tapi hidayah menyambut dia. Ketemulah para dai, selalu mengingatkan. Akhirnya diajak ngaji sampai dia sadar. Sekarang alhamdulillah jadi dai. Ya, itu hidayah dari Allah SWT. Nah, ngapain kita ke Eropa? Ngapain kita ke Australia? Ngapain kita negeri kafir? Bukan menikmati kekafiran mereka, itu yang keliru. Kita justru ambil pelajaran. Akibat orang kafir itu seperti itu perilakunya, ya. Dan sekaligus kalau bisa mendakwai mereka, luar biasa. Atau bersilaturahmi dengan saudara Muslim kita yang ada di sana. Itu diantara yang bisa dilakukan. Dan yang penting jangan terpengaruh dengan tabiat mereka, perilaku mereka dan seterusnya. Ya, termasuk berobat dibolehkan kalau memang di tempat kita tidak ada. Kadang-kadang hatta berobat pun lifestyle, Pak. Banyak orang berobat hanya untuk gaya-gayaan, berobat ke luar negeri. Padahal di negeri sendiri sudah ada peralatannya, ada ahlinya dan seterusnya, cukup memadai. Tapi kadang-kadang itu menjadi lifestyle oleh sebagian orang. Tapi kalau itu dibutuhkan karena di negeri kita nggak ada, silakan saja. Teman saya masih melakukan tahlilan dan menuntut, menurut dia syariat. Teman saya masih melakukan tahlilan dan menurut dia syariat tersebut mengikuti wali songo. Bagaimana pendapat Ustaz? Masih tahlilan aja, mulai dulu dibicarakan itu saja. Jadi saya menangkap mengapa tahlilan itu dilakukan oleh wali songo, tapi tidak ditangkap oleh generasi berikutnya.
Jadi apa yang terjadi pada saat Wali Songo mendakwakan Islam di tengah masyarakat, yang terjadi dominasi budaya Hindu, budaya Hindu. Menurut keyakinan Hindu, bahwa orang yang meninggal itu hari pertama rohnya di rumah, hari kedua rohnya di pintu, hari ketiga rohnya di pelataran. Karena itu mereka membuat sesaji-sesaji. Nah itu digeser oleh Wali Songo dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, ya, mengikuti pola mereka. Jadi isinya bukan dikasih dengan apa? Dengan apa? Dengan sesajian, bukan dengan kemusyrikan, tapi diganti dengan zikir-zikir. Itu proses untuk menggeser keyakinan yang salah, kebiasaan yang keliru. Tetapi oleh generasi berikutnya dilanggengkan. Nah, ini yang kemudian yang perlu diluruskan. Jadi itu hanya merupakan satu proses untuk menggeser kebudayaan yang salah, perilaku yang salah, karena budaya harus sesuai dengan syariat. Ya, seperti di Minang itu betul itu. Adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah, kan? Itu betul. Meskipun masih ada adat yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan kitab Allah, itu diluruskan. Makanya adat kita harus sesuai dengan syariat. Nah, beliau-beliau ini sedang berusaha untuk menggeser itu. Tapi kemudian terburu meninggal dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya tidak paham. Karena itu proses. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka, menerima amal mereka, tinggal generasi berikutnya ini. Ya. Makanya saya terkagum-kagum ketika ada seorang kiai menulis buku tahlilan menurut Al-Quran dan Sunnah. Cakep nih. Ya kan? Saya pelajari apa ini. Ternyata dikiaskan. Dikiaskan. Ya, apa kiasnya? Ada di dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang meninggal itu boleh diwakili oleh keluarganya dalam 3 hal. Yang pertama, menghajikan. Yang kedua, mensedekahkan. Yang ketiga, mempuasakan. Dalam keterangan lain, mempuasakan nadar. Ya, kalau orang tua kita meninggal belum haji, silakan dihajikan. Ini hadisnya sahih. Sahih Bukhari. Kalau dia kita ingin bersedekah untuk yang meninggal, silakan. Hadisnya sahih. Ya, yang ketiga adalah mempuasakan nadar. Kalau dia punya puasa nadar belum terlaksana, dipuasakan oleh keluarganya. 3 ini. Nah, rupanya amalan-amalan yang lain dikiaskan dengan ini. Ya, padahal tidak ada kias dalam ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Makanya lebih bagus, kita lebih aman ambil apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada suri tauladan. Coba ikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang meninggal? Kan Rasulullah setiap kali menemukan orang meninggal, diurus orang meninggal itu. Bagaimana cara Rasulullah mengurus jenazah? Dari mulai menjadi jenazah sampai dikuburkan, sampai setelah menguburkan. Justru sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, isna'u li ali Ja'far fa innahu mashghulun. Rasul mengajarkan, bikinlah makanan, kirimlah sesuatu untuk keluarga Ja'far, karena keluarganya sekarang sibuk dengan kematiannya. Harusnya justru orang yang tidak terkena musibah membantu orang yang terkena musibah. Bantulah dengan makanan, pakaian, dengan suplai kebutuhan-kebutuhannya. Ya, saya pernah mengalami ketika bapak saya meninggal. Saya anak paling besar, masih kelas 3 SMP. Adik saya 4 kecil-kecil, ibu saya nggak bisa kerja. Dan saat itu kiriman dari masyarakat itu banyak sekali, gula, beras, kecap, macam-macam itu. Dan itu ternyata menjadi bekal buat kami untuk hari-hari berikutnya. Nah, itu terhibur. Nah, itu bagus itu. Kalau bisa seperti itu. Ya, bukan malah yang kena musibah harus menyiapkan kepada yang sedang tidak kena musibah. Kebalik itu. Ya. Makanya ikuti cara Rasulullah SAW, itu lebih aman. Ya, adapun apa yang disebutkan oleh Rasulullah, insyaallah itu ijtihad,
yang mudah-mudahan Allah terima istiadatnya. Cuman itu sepertinya kurang dipahami oleh generasi berikutnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menegakkan sunnah, ya, apa yang contohkan oleh Rasulullah, dan itu pasti the best. Tidak mungkin kalau dibandingkan cara Rasulullah dengan cara siapapun, kita bandingkan nih bagaimana cara Rasulullah dengan cara orang lain, siapapun dia, mana lebih bagus? Cara Rasulullah. Ikuti cara Rasulullah, lebih aman. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Ikutlah pola Rasulullah, aman. Ya, saya kira itu pertemuan kita. Ya. Sedikit Ustaz, tadi menyambung yang berjalan-jalan ke negeri kafir. Di sini ternyata yang menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin emang dikatakan haram berpergian ke negeri kafir kecuali 4 hal tadi. Nah, gimana kalau kita jalan-jalan ke negeri kafir tujuannya hanya untuk wisata, misalnya kayak Paris melihat Menara Eiffel gitu, atau ke Cina melihat tembok Cina gitu. Jadi fatwa para ulama dimaksudkan untuk membentengi umat dari keterpengaruhan kepada perilaku orang-orang kafir itu. Karena ada hadis Nabi SAW di dalam riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Makanya para ulama sangat berhati-hati, sehingga keluarlah fatwa-fatwa yang melarang umat Islam pergi jalan-jalan aja sekedar rekreasi ke negeri-negeri kafir, karena dikhawatirkan akan terpengaruh, akan terbawa arus yang ada deras di sana itu. Jadi itu bisa dimaklumi, ya. Tapi kalau kemudian kita pergi bersama seorang ustadz, bersama seorang ulama, bersama dengan rombongan yang mereka itu diarahkan betul bahwa apa maksudnya pergi jalan-jalan itu, bukan hanya sebatas lihat-lihat kemajuan bangunan, kemajuan perilaku mereka, ya. Kalau perilaku kan bukan kemajuan, kemunduran, ya. Apa yang terjadi dengan mereka itu sejarah luar biasa. Namanya kita pergi ke Spanyol, ngapain? Melihat perjalanan umat Islam di masa lalu di Spanyol. Sebelum Eropa itu maju, Spanyol itu 800 tahun dipimpin oleh umat Islam. Amerika masih istilahnya telanjang, ya, masih terbelakang. Eropa itu cahayanya dari mana? Dari Spanyol. Dan Spanyol itu kekuasaan umat Islam. Dulu namanya Andalusia, Spanyol itu. Nah, luar biasa. Sampai sekarang di sana ada Alhambra, ada tinggalan-tinggalan Islam yang masih bisa disaksikan. Ketika kita pergi ke sana, umpamanya napak tilas ke pusat peradaban Islam di waktu itu, apa pelajarannya? Bangga kita. Wah, luar biasa umat Islam itu. Sampai ke Eropa seperti itu membangun peradabannya, sehingga menumbuhkan semangat kita. Kita jangan kalah dengan Eropa, kita jangan kalah dengan orang-orang kafir itu. Kita punya peradaban sendiri, dahsyat. Makanya yang tidak boleh kemudian ujuk-ujuk ke sana terus pengaruh, ikuti mereka, pola makan mereka, cara hidup mereka. Naudzubillah min dzalik. Jelas itu akan dilarang. Siapapun ulamanya pasti melarang itu. Ya, makanya tujuan tadi itu Al-Quran secara umum, berjalanlah di muka bumi dan saksikan bagaimana akibat kedustaan mereka, ya. Dan kita lihat bagaimana hidup mereka merana betul. Jadi justru kehidupan di Amerika sekarang umpamanya sebagai negara yang dianggap kampiun demokrasi, itu hampir 50% anak-anaknya lahir tanpa jelas siapa bapaknya. Ya, pertikaian, pembunuhan, narkoba dahsyat, dekadensi moral luar biasa, rumah tangga berantakan. Apa itu yang akan harus menjadi contoh buat kita? Kita cuma dilihat di film I love you, I miss you, bohong semua itu. Yang terjadi kekacauan rumah tangga, perceraian luar biasa. Jadi film itu bohong semua itu. Seperti Rambo datang ke Afghanistan perang sendiri menang. Dari mana ceritanya? Oh, di Irak aja mereka kocar-kacir. Katanya Irak mau diselesaikan cuma 2 minggu. Bertahun-tahun dia nggak bisa menyelesaikan. Baru kemarin terbongkar rahasia. Ya, Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan, membuat memoir
dia kan menjabat sebagai Menteri Pertahanan sampai tahun 2006. Kemudian dia cerita selama dia menjabat itu telah membayar $2 juta kepada pimpinan Syiah di Irak, Ayatollah Sistani, agar mengeluarkan fatwa supaya umat Islam tidak memerangi tentara Amerika. Keluarlah fatwa. Kebongkar. Loh, katanya Syiah anti Amerika, kok malah dibayar Amerika ngeluarin fatwa? Aneh kan? Tapi nyata. Ayolah, fakta itu seperti itu. Karena itu saya sekalian, jangan kita percaya dengan tipu dayanya orang Syiah itu, dustanya orang Syiah itu. Sudah sebanyak ditipu oleh mereka. Ini bukti terakhir seperti itu. Nah, dengan demikian makanya menjadi jelas bahwa pantas kalau ulama itu melarang, kalau sekedar hanya ikut arus nanti ke sana ngapain? Ya, kecuali ada kepentingan. Makanya kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas. Nabi menasihati, ya, ini ngelebihin fatwa, Pak. Hadis Nabi. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk yang bermanfaat buat duniamu dan agamamu. Sungguh-sungguhlah untuk memperoleh itu. Dan jangan melemah. Ketika melemah, akhirnya kita terbawa kepada arus. Berapa banyak mahasiswa kita yang dibawa ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Ya, karena lemah dia, mentalnya lemah, pikirannya lemah, dicekokin oleh mereka. Pulang ke Indonesia menjadi juru bicara mereka. Menjadi juru bicaranya orang-orang talis. Yang juru bicara membela orang-orang kafir itu. Jadilah dia liberal sejati. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi saya paham itu dari apa yang mereka sampaikan. Barangkali itu pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.